sahabat perempuan dan anak, bertemu lagi di podcast Sapa, sahabat perempuan dan anak bersama saya Nabila Isma. Seperti biasa di podcast Sapa kita akan membahas berbagai macam topik yang menarik dari mulai isu-isu terkini, edukasi hingga tokoh-tokoh inspiratif. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok perempuan yang menurut aku sih ini keren banget ya, karena dia adalah pembalap perempuan pertama peraih poin 3 nasional di Kejurnas dan diraih di usia yang sangat muda, itu di usia 9 tahun dan 13 tahun. Langsung aja kita sambut, ini dia Seva. Halo Seva. Halo, Kak. Apa kabar? Baik Kak, alhamdulillah. Bener baik kabarnya, karena tadi Baik. sebenarnya ya ini spill sedikit, begitu datang itu Seva tuh agak lagi lebam ya di wajahnya. Itu kenapa kira bisa lebam gitu? Apakah itu sudah terbiasa terjadi? Kalau lebam udah biasa sih. Udah biasa terjadi. Itu jatuh dari latihan motocross Senin minggu lalu. Oh, berarti kalau latihan itu selalu di tempat yang memang udah bentuknya sama kayak tempat tanding gitu ya? Oh enggak, kita tiap tanding sirkuitnya pasti beda. Jadi kita latihan pun di sirkuit yang beda juga. Beda-beda, jadi tantangannya juga beda-beda ya? Iya, tiap tempat ada tantangan sendiri. Ih, seru banget. Aku nggak bisa ngebayangin sih, karena memang biasanya kan kalau kita lihat motor cross itu udah pasti motor cross itu yang main tuh ya laki-laki gitu ya. Iya. Biasanya tuh naik gunung sambil motor cross, dan ternyata ada juga loh pembalap perempuan motor cross. Dan bahkan kerennya lagi adalah Seva pernah meraih tadi ya poin 3 pertama perempuan yang meraih di usia yang muda banget, umur 9 tahun dan 13 tahun. 13 tahun. Waktu itu kayak gimana sih Seva sampai akhirnya ternyata kok bisa umur 9 tahun udah bisa meraih apalagi perempuan pertama lagi. Iya. Kalau di tahun itu sebenarnya Seva bahkan nggak nyadar kalau jadi juara 3 Kak. Oh, Karena kok bisa? itu tahun pertama Seva naik ke 65 novice, ke kelas 65 novice dari kelas 50 cc. Dan Seva nggak ngerasa kalau bisa tanding di posisi atas pertama kali naik itu. Tapi ternyata di full series Seva konsisten di podium 4, 5, 3. Dan karena podium ini acak terus dan Seva konsisten di podium, poin Seva naik terus. Oh. Jadi pas final round tuh baru nyadar kalau Seva posisi 3. Oh, jadi ini aku soalnya belum pernah nonton pertandingan motocross langsung ya. Iya. Jadi kalau pertandingan motocross tuh berarti ada beberapa kali pertandingan gitu ya. Iya. Terus nanti ditotalin poinnya. Iya, dulu dalam setahun tuh biasanya ada, kalau zaman dulu banyak sih Kak, dulu ada 10 kali balapan. Jadi 10 round kita setahun 10 kali balapan, nanti di akhir seri ditotalin semua poinnya. Oh, jadi itu yang officialnya gitu ya, yang akhirnya Iya. membuat Seva ada di poin 3 itu. Iya. Oh, kayak gitu. Wah, keren banget sih, karena tadi balik lagi ini perempuan pertama dan usianya muda banget gitu. Aku juga kayaknya belum pernah lihat sih, dan belum pernah ketemu langsung gitu sama yang motor cross perempuan. Aku pernah ketemu tapi yang for fun aja, yang Oh, yang buat main-main Ah, aja gitu. Kalau yang seriusin balap aku belum pernah ketemu, dan ketemu langsung keren banget sih. Terus gimana sih awal mulanya, kenapa kamu akhirnya tertarik buat jadi atlet motocross? Karena ini juga kan bukan yang tadi ya, bukan umumnya Iya. biasanya perempuan. Kalau tertarik karena dulu papa juga pembalap. Dan papa dulu juga punya sekolah balap. Jadi tiap sore itu Seva pasti lihat papa ngelatih anak-anak dan lihat papa kan juga punya banyak piala. Tiap di rumah juga lihat piala, jadi kayak aku pengen juga juara kayak papa. Terus dikenalin ke motor, pertamanya tuh buat iseng aja. Bukan buat Serius jadi pembalap. ya. Jadi papa kayak ajarin naik motor aja buat bisa-bisaan. Itu di usia 4 tahun. wow, 4 tahun iseng-iseng naik motor ya. Kenalin motor dulu. Iya. Terus minta beli motor, oke diajarin. Itu pun papa nggak ada tujuan buat ngasih aku ke balapan. Terus tiba-tiba aku nangis, aku ngerengek minta balap, itu pun dialihkan dulu. Kamu olahraga yang lain aja, coba ke renang, ke badminton. Gak mempan. Tetap baliknya Ujung-ujungnya balik ke sirkuit. Terus nyoba balapan. Ya balapan pertama emang posisi terakhir, tapi nggak terlalu buruk. Terus balapan kedua tiba-tiba bisa naik ke podium. Ini usia 4 tahun isengnya tuh belajar motor. Kalau kita 4 tahun baru belajar sepeda kayaknya. Dulu belum bisa naik sepeda. Serius? Jadi Iya. langsung belajarnya motor Gak dulu? mau ngayuh sepeda, naik motor dulu baru mau naik sepeda. Wow, menarik juga ya.
Terus apa yang akhirnya ngebuat kamu akhirnya kayak aku kayaknya jatuh cinta nih sama motor cross gitu? Eh, Kalau dulu masih kecil sih, aku sebenarnya nggak paham kenapa aku bisa pengen banget ya. Cuman dulu liatnya, bahkan kalau aku latihannya aku anggapnya main. Oh. Jadi aku seneng. Oh, justru dapetnya dari situ kali ya, karena Iya. dapet funnya ya. Terus pas aku udah 12 tahun 13 tahun baru ngerasain kayak seneng yang aku rasain di atas motor nih nggak bisa aku dapet di Hal lain. hal lain. Jadi lebih ke apa ya, bebasnya sih Kak, kita kencang-kencangan di Iya. track tuh puas. Iya, benar. Iya, apalagi kalau kita lagi jumping, wah itu kan puas banget kita. Terus Kita punya jumping terus udah kebebasan. gitu dapet gitu ya landasannya tuh kayaknya emang kepuasannya beda Kayak banget. wah nggak bisa jelasin. Kayaknya daripada balap-balapan ngeluapin emosi di jalan, kayaknya ini ngeluapin emosinya langsung di sirkuit Iya, ya. karena jalan lebih ngeri sih Kak. Iya pasti. Ngeri, nggak berani. Terus dari akhirnya memutuskan tadi umur 4 tahun, terus cobain tanding pertama kali, terus tanding kedua. Terus gimana sih jenjang karirnya sampai akhirnya kamu ada di posisi yang tadi, terus umur 9 tahun dapat poin ketiga dan sampai sekarang juga masih terus kamu tekuni di usia 19 Iya. tahun. Seva nih dari umur pertama balap 7 tahun, pertama kali akhirnya terjun ke Yap. kejurnas. Dan race pertama nih langsung ke jurnas. Oh, pertandingan pertama yang Iya, langsung di kejurnas. Seva sampai dari umur 7 sampai umur 13 tanding di Indonesia. Terus umur 11 Seva diajak papa training di Amerika pertama kali. Dan itu belum nyoba balap. Oh. Jadi ya pengalaman dulu, cari balapan, cari training di luar dulu. Oh seperti ini cocok. Terus umur 12-13 pertama kali akhirnya udah yuk balapan di luar negeri coba. Kebetulan di luar negeri ini ada kelas khusus perempuan. Oh gitu. Kan di sini nggak ada. Iya. Terus balapan di luar negeri ini lebih apa ya, lebih cocok sih Kak Seva, Karena karena ada kelas buat perempuan yang pertama. Dan serinya lebih banyak, jadi kita tiap minggu tuh balap, bisa tinggal milih tempat mau balapan di mana. Banyak banget kompetisi, banyak ya. jadi emang pembalap tuh di sana bener-bener apa ya, Dapat tempat terpenuhi ya. lah. Jadi kalau kita latihan gak sia-sia nih, karena tinggal balap, banyak serinya Iya. kok. Terus juga dari sirkuit dan dari segi kompetisi jauh di atasnya di sini. Jadi ya cari pengalaman baru di luar negeri bagus banget Seru sih. banget ya. Tapi berarti kalau gitu di Indonesia tuh belum ada ya pertandingan khusus perempuan? Untuk di nasional belum ada. Belum ada. Jadi selama ini kamu juga bertanding lawannya memang laki-laki aja gitu. Cowok-cowok. Cowok-cowok semua Iya. ya. Gimana sih rasanya kamu menjadi, pasti apalagi mungkin jarang banget ya, atau jangan-jangan kamu satu-satunya di kejurnas Kenapa? yang biasa kamu Satu-satunya. Nah, Iya. kamu satu-satunya perempuan terus tanding melawan laki-laki. Gimana sih perasaan kamu saat itu? Kalau dari kecil, Seva sih dari umur 7 sampai umur 15 sih nggak merasa keberatan ya. Karena kan dulu belum di usia puber kan kita fisiknya masih sama Oh nih. iya, benar. Iya, bahkan dulu Seva ngerasa, dan papa pun bilang di umur 13 14 nih Seva fisiknya lagi di puncak. Jadi bahkan lebih kuat daripada yang cowok-cowok nih. Setelah umur 15, 17, 18 mulai kan Seva nggak tambah tinggi, motornya Iya. ketinggian. Iya, bener ya. Badannya kecil. Oh iya juga ya. Iya. Karena motocross kan bannya juga diameternya kan besar banget Iya, kan. kan kita naik kelas terus nih. Iya. Makin tinggi motornya, saya nggak nyampe ke motor sendiri. Terus juga udah kalah fisik, jadi mulai keberatan ya. Jadi kalau sama cowok sih dari usia kecil nggak berpengaruh. Cuman kalau sekarang Mulai- udah ada di kelas puncak nih, mulai Jadi tantangan agak- sendiri ya. Wah, tantangan banget Kak. Tapi Nggak ada musuh yang gampang. bener sih, tapi atlet-atlet cowok lain ini, atlet laki-laki lain gimana sih memandang Sheva yang memang perempuan satu-satunya gitu? Dulu sih kalau masih kecil sih sempat disepelein sih. Oh, Cuman kalau sekarang udah, kan mereka nih lawanku dari kecil sama semua nih. Udah ya kita dari kecil temenan lah. Udah biasa aja, temenan-temenan aja. Udah ya nggak ada yang ngerendahin lagi lah. Gak ada lagi ya. Berarti sebenarnya lingkungan latihannya juga aman, walaupun Iya. lingkungan pertandingannya walaupun memang antara ya perempuannya satu-satunya dan harus bergabung sama laki-laki gitu ya.
Tapi ada tantangan-tantangan gak? Misalnya kayak kalau perempuan kan biasanya nih, aku beberapa kali ngobrol sama atlet-atlet perempuan, biasanya tantangannya adalah ketika memang lagi menstruasi misalnya. Bener. Itu jadi tantangan banget gak sih buat kamu? Apalagi kan pasti tidak ada toleransi ya. Kalau tantangan pasti Kak, karena aku nih orangnya kalau darah rendah pasti lemes Oh iya. banget. Bahkan pernah aku lagi latihan blackout gitu. Oh. Jadi agak bahaya sih. Jadi kadang aku kalau apalagi lagi sakit perut, aku kadang balapan minum painkiller dulu. Kalau enggak ya pasti sedia obat penambah darah lah Kak. Tapi itu bisa lah ya di Bisa. overcome lah ya. Jadi kalau aku tantangan udah itu. di atas motor aku nggak mau mikirin itu, Oh. nggak aku mau jadiin excuse karena Iya. ya aku udah harus balap, aku nggak mau mikirin ke situ. Fokusnya langsung ke motornya ya, karena Iya. kamu udah menguasai motor kamu banget kali ya. Iya. Boleh dong diceritain, aku juga tadi soalnya baru nanya karena aku juga nggak paham apa sih perbedaannya motor, itu kan ada kelas-kelasnya, dan motor yang sekarang kamu gunakan itu apa? Sekarang aku pakai ini Kawasaki 250. CC-nya berarti 250 ya? Iya. Itu udah masuk ke kelas puncaknya ya? Iya, heeh. Berarti awalnya kamu CC terendahnya di CC terendah di 50 cc. 50 cc, terus langsung naik makanya tadi motornya juga makin tinggi Iya, segala macam. 50 terus naik ke 65, 65 ke 85, 125, terus ke 250. Nanti ada atas lagi 450 sih, tapi Seva nggak tahu bakal ke situ apa enggak. Bisa kayaknya, aku yakin bisa sih kayaknya. Soalnya kalau perempuan nggak sampai situ sih Kak. Oh tinggi, masalah ininya bentuk motornya kah atau gimana? Oh enggak, powernya. Powernya. Kalau perempuan sih di kejuaraan dunia juga cuma pakai 250. 250. Beda sama yang laki-laki. Laki-laki kan paling tinggi ada 450 nih. Yap. Tapi yang perempuan di 250 aja. Terus gimana sih tanggapan keluarga kamu kalau ayah kamu kan memang pembalap juga ya dulu. Tapi kalau mamah kamu nih, karena anak cewek nih biasanya yang paling dijaga gitu. Tapi kamu Iya. akhirnya memutuskan pengen jadi pembalap motocross juga, gimana sih tanggapan keluarga kamu saat itu? Oh sulit Kak dulu Kak. Dulu dia di stop pamah 3 kali. Wah. Jadi pertama udah balapan sampai umur 12 aja ya, udah 65 cc aja. Ngeyel, enggak lanjut lagi. Sampai 85 aja ya dek, enggak lanjut lagi. Tapi akhirnya sekarang udah mau balapan sampai kapan aja. Tapi berarti selalu disupport juga ya sebenarnya Iya. ya. Karena kalau dulu pun Seva juga mikir kalau nggak jadi pembalap jadi apa ya. Aku udah nggak ada interest di lain Hal lagi, ini. hal lain lagi. Tapi sekarang kebayang nggak kalau misalnya kamu nggak jadi pembalap nih, kamu mau jadi apa? Nggak. Nggak sama sekali. Jadi Nggak memang bisa. kayaknya kalaupun nanti udah nggak membalap, kayaknya jadi pelatih kayaknya. Oh iya pasti. Jadi bahkan Seva kan tahun lalu cedera nih. Oh sempat cedera tahun lalu. Iya cedera parah lah itu karena lama. Seva nggak boleh jalan 2 bulan. Jadi Oh wow. di rumah terus, nggak bisa kemana-mana. Paling ke gym. Tapi kan nggak bisa ke sirkuit nih. Iya. Pusing, aku ngapain ya? Nggak ke sirkuit tuh udah aku nggak ada kerjaan lain. Terus selama cedera itu berarti cederanya di kaki ya? Di kaki, Di kaki. Terus di itu, lutut. itu kenapa cederanya kok bisa Jadi separah itu? ligamenku ini cedera yang parah sih Kak. Kebanyakan atlet bilang cedera ini yang matiin karir. Oh. Tapi aku nggak mau Kalah kalah sama cedera omongan itu. ya. Jadi ligamenku putus, ACL putus, MCL putus, Lutut meniskus sobek. sebelah kanan, kiri. Kanan. Tumpuan lagi itu paling penting kan ya? Iya, heeh. Terus padahal Seva jatuhnya 3 hari sebelum tanding. Berarti jadinya Dan gagal Seva tuh tanding. lagi di puncak-puncak jadi gagal tanding. Ya ampun. Itu Seva nggak bisa langsung operasi. Jadi konsul ke dokter kan Kak. Ini operasi paling cepat bisa ya sebulan kemudian. Lama lagi kan. Terus aku tanya, kira-kira recovery berapa lama ya? Kira-kira paling enggak 9 bulan. Paling enggak. Paling Ini tergantung diri masing-masing. Bisa kita nguatin otot seperti apa kan, durasinya kan Iya. orang nggak bisa sama. Udah oke 9 bulan nggak boleh ngapa-ngapain. 9 bulan nggak boleh lari. 2 bulan nggak boleh jalan. Itu udah Iya. aku nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, bener. Apalagi tadinya udah rencana mau tanding lagi kan? Iya, jadi itu lebih sakit fisik iya, sakit ada pikiran macam-macam kan pikiran, Kak. iya. Jadi Takut nggak bisa balik lagi, semua pasti Iya. banyak banget kan ketakutannya. Itu apalagi dengar orang-orang nih biasanya cedera ini matiin karir nih gini nih. Enggak, aku nggak mau. Nggak boleh. Berarti semangatnya kuat banget. Terus akhirnya bisa sembuh. Berarti memang
Berapa lama tuh sembuhnya? Sembuhnya naik motor lagi 6 bulan. 6 bulan. Lebih cepet dong daripada Ya, dokter lebih kan cepet. bilangnya 9 bulan gitu ya baru 9 bulan nih nggak boleh lari. Nggak boleh lari. Aku tanya nggak boleh lari nih. Berarti Tapi boleh naik motor berarti nggak? motor boleh. Gak salah sih. Iya, kan yang lari nggak boleh. Iya. Tapi naik motor boleh nggak? Boleh sih, tapi aman-aman deh, dokterku udah hafal dokterku Iya. nih. Tapi nggak boleh jatuh loh ya. Ya, aku usahakan deh. Jatuh nggak tuh? Jatuh nggak? Jatuh dikit-dikit. Jatuh dikit. Tapi aman, berarti sampai sekarang udah full recover ya? Sampai sekarang sebenarnya belum kembali ke performa Maksimal sebelumnya, ya, maksimal sebelum- belum. Oh. Cuman ya usahain dah. Berarti jangka deket ini ada rencana tanding lagi? Besok berangkat. Besok? Besok berangkat. Wow. Tapi berarti tahun lalu sampai sekarang kaki masih recovery tapi udah mau ikut tanding lagi? Iya. Wah, kita doakan ya semoga Syifa kondisi kakinya bisa baik-baik aja sampai Amin. selesai tanding dan dapat hasil yang terbaik. Amin, Kak. Ih, semangatnya luar biasa banget. Berarti kadang orang-orang bilang sakit apapun tuh bisa kalah kalau misalnya kitanya punya mindset yang kuat gitu. Iya. Sebenarnya yang paling gampang ngalahin diri tuh pikiran sih. Benar, aku setuju banget sih. Nah tuh, catat tuh, apapun tuh bisa kalah kalau pikiran kita tuh Buruk. kuat ya. Iya benar. Nah, Kalau kuat ya. kalau kita kuat, iya, hal apapun, tantangan apapun bisa kita Iya. laluin lah kalau pikiran kita kuat. Nah, tadi kan balik lagi ya, anyway aku juga turut berduka cita atas kehilangan ayah kamu. Oh iya. Jadi mungkin teman-teman yang Makasih, belum Kak. tahu, Syifa ini adalah anak dari pembalap yang senior juga ya, Iya. Irwan Ardiansyah, pembalap motor cross juga. Iya. Makanya itu mungkin jadi salah satu motivasi terbesar Syifa juga kan Iya. untuk menjadi pembalap. Terus gimana sih waktu awal kamu menjadi pembalap? Terus pasti dilatihnya juga sama ayah, mungkin ayah ya? Papo. Manggilnya papu. Lucu. Dilatih sama ayah kamu. Apa sih hal-hal yang kamu inget banget sama ayah kamu tuh di semangat apa ya yang ayah kamu ajarkan dan sampai sekarang mungkin jadi penguat untuk kamu terus bertanding di motocross? Semua inget, Kak. Semua Karena inget dari sih ya. kecil aku hampir ya setiap hari ngabisin waktu sama papa. Bahkan dulu hampir ya jarang ketemu mama, paling ketemu mama di rumah doang. Aku seharian sama papa. Yang paling diinget sih hampir semua ya dari cara papa mendisiplinkan aku, jadi aku bisa mandiri, bisa disiplin, aku tahu waktu kapan latihan dan harus apa yang harus aku siapkan untuk balap tuh aku ingat semua. Dan apa yang papa ajarkan di sirkuit, gimana bersikap ke lawan dan gimana kita kan pembalap kita di sirkuit banyak media dan lain-lain ya, bagaimana kita cara menyikapi itu. Yang pasti papa mendidik buat Syifa jadi pembalap yang profesional tuh melekat banget. Ya. Dan prinsip-prinsip yang papa kasih untuk balapan dan cara papa melatih di sirkuit, teknik-teknik yang papa ajarin itu semua Syifa inget semua. Berarti memang papa ini punya peran yang besar banget ya dalam karir Syifa sampai saat ini. Iya. Ada gak sih kayak hal yang pengen banget kamu raih? Mungkin itu juga kayak pengaruh dari papa kamu, semangat papa kamu, dan itu benar-benar jadi goals kamu gitu. Ada, yang pasti ada. Apa tuh? Bahkan dulu kita obrolin bareng. Oh wow, apa tuh? Jadi bilangnya besok kamu kalau udah 250 kita balapan ke kejuaraan dunia ya. Harus sampai bisa ke situ. Harus bisa ke Eropa pokoknya. Oh iya, dulu udah target nih kita mau kita coba balapan training dulu ke Eropa yuk. Nggak, belum kesampaian, terus papa kan sakit, terus jadi kemarin planning yang sana kita stop dulu, makanya Syifa balapan ke Australia dulu. Oh berarti besok itu ke Australia? Iya. Oh oke. Jadi goal yang belum aku capai sampai sekarang sih, gimana Syifa bisa tanding di kejuaraan dunia Women MX, terutama ke Eropa itu ya, Iya, untuk ambil di sana training di balapannya. Eropa. Oh balapannya memang kejuaraan dunia tuh di Eropa pusatnya? iya. Oh. Tapi khusus perempuan. But anyway, bicara tentang tadi juga kejuaraan dunia, aku baca kamu juga pernah ikut training di gym Holy Motocross Training Camp di Iya. Amerika dan di Spanyol ya? Iya. Itu gimana ceritanya bisa? Itu apa yang tadi yang kamu cerita itu di awal kalau kamu diajak sama ayah kamu sana tuh beda lagi? Iya itu Oh, yang itu diajak betul, ke sana. itu. Oh. Jadi itu kebetulan Jim Holy ini yang ngelatih papa dulu juga. Oh gitu. Iya, jadi papa tahun 19 berapa ya?
Seva belum lahir nggak tahu. Itu udah dilatih sama gym. Nah, sampai papa pensiun sekarang ganti nih anakku gym, dilatih ya. Jadi gym ini udah aku anggap kayak kakekku sendiri. Di gym Seva stay sebulan, latihan di Amerika dan kompetisi di sana. Dan hasilnya Seva berhasil beberapa kali juara di sana. Di tahun 2022 atau 21 kemarin Seva jadi juara umum dan dapat 5 kali juara di Amerika. Jadi pulang buat 5 trofi. Pergi dengan tangan kosong pulang membawa banyak trofi Iya. ya. Ih, keren banget. Berarti itu tadi trainingnya yang diikutin pas Seva umur Umur 11 sampai umur 16. 16. Oh, jadi memang sebenarnya Seva ini juga trainingnya banyaknya di luar negeri ya. Iya. Karena memang di Indonesia belum selengkap itu ya sebenarnya atau Iya Kak, di sini tuh hampir untuk motocross sih untuk sekarang Seva belum tahu udah ada sirkuit permanen atau belum ya. Cuman kita kurang di kita kurang fasilitas training aja. Walaupun Seva punya tempat sendiri, cuman kan kita butuh adaptasi di tempat lain. Jadi di Amerika ini balapan olahraga motocross sih udah kayak olahraga yang sangat umum di masyarakat. Jadi kita latihan tuh di satu kota ada 5 sirkuit itu aja, jadi kita bisa latihan di mana-mana, terus juga banyak kompetisi. Jadi lebih bagus buat cari experience sih Kak sana. Jadi pas di sini juga udah semakin menguasai medan ya, gimana pun juga bentuknya, karena di sana udah banyak variasinya ya. Medan latihannya gitu ya. Terus waktu pertama kali nih ya kamu mendapatkan medali di umur 9 umur berapa tadi? Mau dapat medali aku Kak. Yang pertandingan kedua itu ya? Pertandingan kedua kamu dapat podium. Nah, kamu dapat podium itu di mana berarti? Yang itu di Power Cross Malang. Terus yang selanjutnya di yang Ambarawa 2014. Ambarawa tuh 2014. 2014. Ya. Itu pertama kali podium 1. Wah, nah itu gimana sih perasaan kamu? Apalagi tadi kan memang awalnya cuma coba-coba ya. Pertandingan pertama juga nggak dapet apa-apa, terus dapat sesuatunya adalah TV bengkak. Jatuh ya. Kayak gini juga. Gitu juga. Itu juga sesuatu sih yang dibawa pulang bener. Setelah itu kamu dapat podium pertama kali, terus kedua kali juga dapat lagi. Gimana sih perasaan kamu saat itu? Apa yang ada di pikiran kamu? Sebenarnya tuh aku nggak tahu lah aku juara. Kamu selalu tahu kamu juara? Aku nggak tahu, karena kan aku bilang dulu kan masih kecil pasti main-main nih. Iya. Jadi aku balapan tuh nggak yang nggak ada pressure apa-apa gitu ya berarti ya? Udah jalan aja. Terus yang di Malang itu dulu ternyata aku udah sempat posisi 3 atau 2 kayaknya. Katanya kan tuh balap hujan nih, katanya nih aku berhenti dulu, aku bilang mas gogelnya nggak kelihatan lumpur, copot dulu bersihin pakai lagi, itu ketinggalan banyak. Terus finish nih kan juga aku masih baru ya Kak. Aku mikirnya paling nomor berapa. Iya. Tiba-tiba dipanggil ke podium. Papa kaget, loh kamu nomor 4 loh, kamu podium lah ini. Dapat piala. Oh iya, pertama kali dapat piala. Masih apa ya? Nggak nyangka kalau bisa finish nomor segitu. Tapi itu jadi motivasi besar gak sih buat kamu akhirnya aku pokoknya bakal tanding terus itu gitu. Pertama kali excited, wah dapat piala nih, aku bisa ngoleksi piala banyak, itu di situ. Terus di Ambarawa itu sama. Aku kan belum pernah podium 1. Dan hari itu aku balapnya nggak ditemenin sama papa. Jadi papa dulu belum pensiun. Papa balapan masih sendiri. Papa balapan di tempat lain. Papa balapan di Sentul, Seva balapan di Ambarawa, ditungguin mama. Udah start dari awal. Balapan cuek aja, nggak mikir aku mau nyalip ini, aku mau nyalip itu. Kok tiba-tiba lagi finish ditepuk tanganin. Seva balik pedok aja dong, nggak gimana-gimana. Tanya, mas nomor berapa ya? Loh kamu nomor 1. Jadi nggak ada ekspresi banget kayak oh finish ya udah aku balik, ternyata nomor 1. Tapi kayaknya mungkin itu kali ya kunci yang bikin Seva sering jadi mendapat podium, terus juga karirnya terus naik karena nggak jadiin itu sebuah beban gitu. Jadi lepas aja, pokoknya tanding semaksimal mungkin, having fun mungkin, hasilnya ya udah gitu kan. Ya tapi itu masih kecil banget sih Kak. Kalau sekarang beda lagi. Semenjak aku 65 Pro nih, 65 Pro tuh aku umur 11-12 itu udah mikir wah aku harus gini.
pusing. Ya masih podium masih, cuman aku udah ngasih pressure ke diri aku Iya. sendiri. Walaupun papa nggak pernah target aku untuk juara, papa tuh nggak pernah loh harus kamu gini ya, nggak pernah. Pokoknya kamu finish nomor berapa aja bagus kok. Cuman aku yang kayak aku harus gini nih, aku harus podium segini nih. Itu mulai agak wah pusing juga. Tapi pencapaian tertinggi yang menurut kamu sepanjang karir kamu ya, dari dulu sampai sekarang, pencapaian tertinggi yang menurut kamu paling membanggakan buat diri kamu apa? Pencapaian tertinggi aku juara 4 di kejuaraan nasional AMA Supercross Future di Amerika. Berarti lawannya orang Amerika semua itu. Iya, Karena- dan aku karena ini ya. pembalap Indonesia pertama yang balap di event itu. Dan langsung dapet juga gitu ya. Dapat ya. Itu tipis banget, sama yang ketiga cuma beda 1 ban finishnya. Itu bener-bener sebelahan banget. Iya. Wah, nanggung banget tapi udah dapat juara. Oke. Wah, keren banget. Terus kalau tadi tentang pencapaian tertinggi yang paling buat kamu bangga, kalau sekarang adalah momen yang mungkin menurut kamu ini adalah titik terendah kamu di karir kamu. Kamu pernah ngalamin kayak gitu nggak? Titik terendah baru kemarin. Pas kecelakaan itu ya? Iya, jadi aku lagi di puncak-puncaknya, performku lagi bagus banget. Pokoknya tahun itu aku lagi aku naik motor nih bisa ngerasa apa ya? Wah, aku udah mantep banget. Kali ini aku bisa juara. Tiba-tiba aku udah cedera, aku harus rest, aku bahkan nggak boleh jalan Iya. 2 bulan. Udah kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Apalagi bener-bener sebelum tanding banget lagi. Iya. Itu udah pasti terpukul banget sih ya. Bahkan pas pada tanding pun aku masih pengen ke sirkuit. Tapi kamu datang pas tanding. Datang pakai tongkat, nonton doang, nangis di sirkuit. Harusnya aku gitu. Iya. Tapi ya aku udah mikir daripada aku pusingin terus, mending aku fokus recovery dulu aja. Jadi sebenarnya yang lebih nyakitin aku pikiran sendiri sih, Kak. Iya bener. Heeh. Itu permainan pikiran itu memang berbahaya banget sih Iya, sebenarnya. bahkan aku kadang sampai mikir, ih nggak, kok aku dulu pernah mikir aku pindah cabur. Dulu aku mikir aku kalau dulu pindah gini nggak kayak gini nih. kalau aku main latihan bener nggak gini nih. Tapi kayak ya udahlah, udah kejadian, kita Iya. mau ngapain lagi. Tuh ternyata kamu bisa melalui itu juga dan sekarang udah bisa Ya, tanding lagi ya. jadi waktu sakit kalau aku udah stres bikin itu tuh aku nge-gym, Oh, buang semua capek, udah capek tidur. pelampiasannya positif ya. Tetap ada aktivitasnya gitu Iya. supaya nggak jadi akhirnya termakan sama pikiran sendiri juga ya. Iya, karena kalau aku diem aja abis nih aku. Tapi di Pikiran momen-momen sendiri. berat itu gimana sih peran orang-orang di sekitar kamu yang akhirnya ngebuat kamu jadi semangat untuk bangkit lagi? Oh, yang pasti mereka nyemangatin, Kak. Udah yakin kamu pasti sembuh kok, gini-gini, jangan khawatir lah, pasti kamu nanti balik ke performa yang seperti semula. Dan itu nguatin banget ya. Iya, pasti. Terus apa yang tadi juga kamu kan udah dapat pelatihan di luar negeri, besok juga mau tanding di luar negeri. Apa sih hal yang paling menurut kamu berbeda banget dari luar negeri di Indonesia dan kayaknya kamu pengen banget itu ada di Indonesia gitu. Mungkin in the future jangan-jangan kamu yang membawa itu ke Indonesia. Sebenarnya banyak sih, Kak. Salah satunya, Kalau cuma nyebutin satu gak cukup. oke, boleh berapa? Sirkuit Pertama. di luar sirkuitnya bisa dibilang luasnya besarnya bisa 2 kali ya sirkuit di sini. Walaupun sirkuit di sini udah ada yang besar, Yap. cuman kadang di sirkuit di Indonesia ini jarang ada yang ngerawat. Jadi sirkuit ada, cuman nggak ada yang mau, Maintenance-nya kurang bagus ya. bahkan nggak ada yang mau ngerawat kadang-kadang. Jadi tinggal aja, terus hilang. Iya. Terus dari segi balapan di sini tuh pembalap-pembalap tuh jam terbangnya kalau di kejurnas tuh kurang. Kurang banget ya. Jadi kita kadang ngabisin waktu di latihan tapi kita nggak ada payback pas balapannya. Oh. Karena di sini makin ke tahun roundnya makin sedikit. Jadi sebenarnya aku kayak lihat adikku balapan di sini tuh kasihan. Kita latihan capek-capek, mungkin balapan setahun 3 seri. Kan udah wah buang-buang tenaga nih. Terus juga yang seru di luar itu motocross nih peminatnya sangat banyak. Orang tuh antusias banget. Bahkan ada satu kelas kemarin di Australia, pesertanya tuh yang datang tuh sebenarnya kapasitas cuma 40 orang yang bisa balap. Yang datang daftar 100 orang. Oh. Jadi balapan di luar negeri ini
karena eventnya bagus, Yap. penyelenggaranya bagus, orang nih udah kayak antusias banget buat ikut. Kayaknya ketertarikan masanya juga, audiensnya juga kayaknya kalau di luar negeri lebih tinggi. Aku sering lihat Iya, video-videonya gitu, kalau lagi mereka tanding tuh memang yang nonton tuh banyak banget. Iya. Banyak banget, bahkan apa ya, kadang nih sampai orang mau masuk udah nggak dapet tiket buat nonton. Saking memang orang-orang antusias banget sama motor cross Iya. ini ya. Jadi kayak olahraga motor nih kalau di luar udah, kalau di sini ibaratnya kayak bola dan bulu tangkis lah, udah sangat Iya. awam. Kalau mungkin kalau di Indonesia lebih banyak taunya balap tuh motor GP kayak gitu Iya, ya. Belum banyak yang memang tahu ke motor cross ini. Padahal Iya. sebenarnya menurut aku menarik juga sih sebenarnya untuk ditonton, karena tracknya nggak cuma lurus doang gitu. Kalau Iya. motor GP kan tracknya memang ya lurus gitu. Kalau ini Mm-mm. emang banyak banget obstacle-obstacle-nya yang justru menarik juga sih menurut Iya. aku. Dan jadi tantangannya lebih besar juga gitu. Iya. Terus apa sih harapan kamu untuk karir kamu ke depannya? Untuk karir aku ke depannya, semoga ya tadi cita-citaku kecapai untuk balapan di kejuaraan dunia, dan semoga aku bisa juara di sana. Kalau buat motor crossnya sendiri, untuk pertandingan motor crossnya sendiri, Di sini ya semoga kejuaraan di Indonesia bisa jaya lagi seperti dulu. Semoga bisa makin semoga motocross di sini bisa bangkit lagi. ini coba teman-teman nih yang belum tahu ada cabang olahraga motor cross, bisa di cari informasinya, bisa ikut di support, bisa ikut Iya. nonton. Jadi makin banyak orang yang tahu gitu motor cross Iya. itu sendiri. Jadi makin banyak juga atlet yang disupport, pertandingan juga bisa makin banyak. Iya, betul. Sirkuitnya juga makin banyak. Iya. Gitu. Aku pengen ini dong, terakhir nih dari kamu, pesan kamu yang pengen kamu sampaikan untuk anak-anak muda di luar sana yang sama-sama lagi meniti karirnya, terutama nih untuk perempuan-perempuan yang mungkin bergelut di bidang yang kebanyakannya laki-laki, mayoritasnya laki-laki kayak kamu. Kira-kira apa sih yang pengen kamu sampaikan? Untuk teman-teman di luar sana, khususnya yang perempuan, tetap gapai cita-cita kalian, jangan termakan oleh pikiran-pikiran buruk dan omongan-omongan dari luar. Pokoknya kita bisa ngelampauin kemampuan kita sendiri. Kita bisa melampaui kemampuan sendiri kalau pikiran kita sendiri yakin positif. Itu menurut aku kayaknya hal yang paling aku dapetin ketika ngobrol sama kamu sih. Kamu selalu berpikir positif, terus Iya. selalu kayak ya udah jalanin aja, tanding semaksimal mungkin, gak usah mikirin kayak gimana, tapi ternyata kamu bisa dapet yang terbaik. Ini harus dicontoh sama kita semua. But anyway, kamu good luck untuk pertandingannya, semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kamu Amin. juga sehat-sehat, Iya. tidak mengalami cedera lagi, kakinya Iya, amin. kuat, semoga bisa membawa sesuatu yang bisa membanggakan Indonesia. Amin, Kak. Terima kasih banget Seva udah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini di tengah-tengah kesibukannya, bentar lagi mau Iya. tanding nih. Makasih juga Kak udah Iya, diundang kesini. terima kasih juga. Semoga sukses ya. Iya. Oke, dan teman-teman semua, sama seperti Seva, kita juga bisa mengambil peran di lingkungan sekitar kita. Cara termudahnya adalah ketika teman-teman melihat, menyaksikan, atau menjadi korban kekerasan, teman-teman bisa lapor di hotline Sapa 129 atau bisa via WhatsApp di 08111129. Terima kasih Seva sekali lagi. Terima kasih juga untuk sahabat perempuan dan anak yang sudah menyaksikan podcast episode kali ini. Jangan lupa saksikan podcast Sapa di episode lainnya. Sampai jumpa.